Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh atal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Rahimakumullah, kali ini kita akan membahas nama Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari dua kata, yang keduanya tidak boleh dipisah karena kalau kita memahami nama Allah Subhanahu wa taala ini hanya dari satu, kesannya nanti kita akan memahaminya secara negatif. Nama Allah itu adalah Al-Qabidu Al-Basitu. Al-Qabid Al-Basit, ya. Oke. Secara singkat, nanti kita akan melihat dari beberapa ayat Al-Quran, apa saja cakupannya kata nama Allah Al-Qabid dan Al-Basit ini di dalam Al-Quranul Karim. Meskipun sebagai sebuah nama dari Asmaul Husna, kata Al-Qabid dan Al-Basit kita tidak temukan di dalam Al-Quranul Karim, tapi dalam bentuk kata kerja nanti kita melihatnya. Akan tetapi, sekali lagi, kata Al-Qabid dan Al-Basit kita lihat di dalam hadis yang menunjukkan bahwa keduanya adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kata Al-Qabid artinya withholder, ya, kalau menahan. Jadi, ya menahan. Al-Basit kalau kita meluaskan, mengextend, satu withholder, yang satu extender, yang satu mendecrease, yang satu mengincrease, ya. Jadi qabidu, qabadha, kalau kita menahan, ya, atau kita mengurangi, namanya qabadha. Kalau basatha itu kalau kita mengextend, kita meluaskan, ya, atau kita mengincrease-kan. Nah, dua nama Allah Subhanahu wa taala ini harus kita pahami sebagai satu kesatuan. Ya. Jadi Al-Qabid misalnya, zat yang dengan kebijaksanaannya menentukan kapan dia harus menahan sesuatu, ya, atau membuat sesuatu menjadi jarang, ya, baik secara fisikal atau secara spiritual. Ya. Nanti kita akan lihat lebih detailnya. He is the one who hold all heart in his hand. Dia adalah zat yang memegang hati kita. Semua hati kita ini ada di dalam tangannya, ya. Sebagaimana di dalam hadis, ya, berada di antara dua jari Tuhan, dalam tanda petik, ya. Kata Al-Qabid. Sementara Al-Basit adalah the one who expand, ya, yang mengexpand dan amplifies, ya, yang mengincrease, yang meluaskan, ya, anugerahnya kepada siapa? Kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, dia Allah yang meluaskan hati kita. Karena itu Qabid sama Basit itu bersifat oposisi, saling berlawanan satu sama lain, tetapi sesungguhnya kalau ketika mereka berlawanan, mereka saling mengutuhkan satu sama lain. Yaitu indahnya nama Allah Qabid dan Basit, ya. Berasal dari kata qabadha, qaf ba'dal, ya, merujuk kepada withholding maknanya, ya, it point the meaning to lay hold of, to grasp, to make scared, dan seterusnya, ya. Jadi to have absolute ownership, ya, itu semuanya makna dari kata qabadha. Sementara basit dari huruf ba, sin, dan ta maknanya adalah expanding, ya. Maknanya ke sana, to extend, to grant abundance, to provide, employ, to widen, ya, meluaskan, dan seterusnya, namanya basi. Oke, jadi intinya adalah kalau yang Al-Qabid, Allah yang menahan, ya, atau Allah yang mensedikitkan, mendecrease, ya, sementara Basit adalah Allah yang maha meluaskan, atau Allah yang maha meninggikan, mengincrease, ya. Mari kita lihat sebenarnya bagaimana maksud dari nama Allah Qabid dan Al-Basit ini.
Di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau kita perhatikan, minimal ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya, ada 6 makna dari nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Basit sama ya, nama Allah Al-Basit sama Al-Qabid ini ya. Oke, mari kita lihat. Famin asma'illahi ta'ala annahu al-qabidu wal basitu. Ya, yang pertama, la yajuzu an taqula innallaha qabidun faqat. Kita tidak boleh menyatakan bahwa Allah itu hanyalah qabid, zat yang menahan atau zat yang mengurangi. Tidak bisa, karena nanti kesannya adalah jelek. Karena kesannya adalah Allah itu maha mencegah, Allah itu bakhil. Ya. Li'annaka idza qulta qabidun, karena kalau kita hanya menyifati Allah dengan qabid, maka annaka tasifuhu bil man'i wal bukhli. Ya, karena kita kemudian mensifati Allah dengan zat yang mencegah dan bakhil, karena zat yang menahan terus membuat sesuatu menjadi jarang, tidak banyak. Ya, kemudian juga mengurangi sesuatu, mendecrease. Nah, ini kesannya menjadi buruk, menyempitkan hati sehingga hati menjadi gundah, menjadi sedih dan segala macamnya. Namanya qabil, gagal segala macam, itu semuanya adalah bagian nanti yang kita pahami dari nama Allah Qabid. Karena itu Qabid harus dikaitkan dengan Basit. Karena kalau Qabid saja, kesannya nanti Allah bakhil. Kesannya nanti Allah itu menghalangi. Tidak, karena penghalangan Allah SWT, hakikatnya adalah untuk kebaikan kita. Ini menariknya ya. Kita ini, kalau makhluk itu tidak bisa memiliki sifat yang kontras. Misalnya ya, KH misalnya. Satu generous, yang satunya pelit, nggak bisa. Gimana orang punya dua sifat pelit sekaligus generous, tidak bisa. Ya, menarik kata ini misalnya satu mendecrease, yang satu increase. Ini harus kita pahami dua-duanya. Jadi ketika Allah mendecrease, pasti ada hikmah di dalamnya, dan ketika Allah mengincrease, pasti karena ada hikmah di dalamnya. Itu yang dimaui dari ayat ini, dari nama Allah Al-Qabid dengan Al-Basit. Itu maksudnya. Lakin karena itu, idza qulta innahu qabidun basitun, karenanya jika kita menyatakan bahwa Allah itu qabidun basitun, makna dzalika annaka kata dia, kalau kita menyebut Allah itu dua-duanya, Allah itu qabid sekaligus basit, maka kita mensifati Allah dengan bil qudrah wal hikmah. Kita mensifati Allah dengan zat yang memiliki qudrah, ya, memiliki ketentuan, kekuasaan untuk menentukan dan bijak. Sama lah, ketika saya melihat anak saya yang gemuk, misalnya, maka tentu saya akan berusaha untuk mendikris makanan anak saya, biar dia tidak obes, kayak bapaknya misalnya. Ya. Dan seterusnya. Tapi bagi anak saya yang kurus, saya mau increase makanannya dia. Ya. Kenapa? Biar dia menjadi lebih sehat, katakanlah. Tindakan saya di dalam decreasing and increasing sebenarnya adalah tindakan yang didasarkan atas dua ini. Qudrah wal hikmah. Qudrah karena saya punya kemampuan untuk menahan. Qudrah karena saya punya kemampuan untuk menentukan takaran yang paling tepat. Ya. Yang kedua, semua itu saya lakukan karena di dalamnya ada hikmah, ya, ada wisdom di dalamnya, ada kebaikan di dalamnya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita berdua, kalau kita memahami Qabid sama Basit itu menjadi satu kesatuan, cara pandang kita kemudian ini caranya, bahwa Allah itu subhanahu wa ta'ala itu harus kita letakkan dalam perspektif ini, al-qudrah wal hikmah. Ya, ini cara kita memahami nama Allah Al-Qabid wal Basit.
wal basit. Oke. Jadi nanti kalau misalnya kita melihat orang yang di-extend misalnya rizkinya oleh Allah SWT, atau orang yang yang di-decrease misalnya rizkinya oleh Allah SWT, semuanya itu adalah bagian dari al-qudrah hikmah. Itu poinnya. Makanya saya kasih warna ini agar kita tidak salah memahami nama Allah Qabid Basit. Itu maksudnya. Oke. Mari kita lihat yang pertama di dalam Al-Quran. Qabid dan Basitnya Allah di dalam Al-Quran itu dikaitkan yang pertama dengan masalah provision, dengan masalah rizki. Nah, ini yang menarik. Jadi, prinsip kita tentang rizki ini menarik ya. Jadi di dalam Al-Quran, rizki ini, misalnya ya, di dalam Al-Quran ada ayat yang menyatakan wa fis sama'i rizqukum, kata Al-Quran Karim ya, wa fis sama'i rizqukum. Coba saya cari ayatnya, ayat berapa itu? Ada yang ingat mungkin? Wa fis sama'i rizqukum. Wa fis sama'i rizqukum. Ayat ke mana ini? Az-Zariyat ayat ke-22. Az-Zariyat ayat 22. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, misalnya. Ya. Ini kok ada pertanyaan menarik sebentar ya. Walladzi yarzuqu ibadahu ta'ala wal muwaffiqul hadi jalan dan yazilul amtar bil ardi aidan talabul secara oke. Jadi kalau kita kembalikan, loh, nggak bisa. Oke. Konsep rizki di dalam Al-Quran itu yang menarik kalau kita perhatikan di surat Ad-Dariyat ya, ada ayat yang menyatakan wa fis sama'i rizqukum ya. Allah menyatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit kata Allah SWT rizki kalian, wa ma tu'adun, dan apa saja yang dijanjikan. Tetapi di ayat yang lain Allah menyuruh mencari rizki di dunia. Nah, ini yang tadi ada orang bertanya kepada Mufti Saudi ya, bin Baz, yang bertanya tentang apa maksudnya ya. Sementara di dalam surah Al-Mulk misalnya, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Ya, maka berjalanlah di punggungnya atau di ujungnya bumi itu, wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rizkinya. Nah, yang di sini rizki itu ada di dunia, sementara yang di atas rizkinya ada di akhir, di langit. Bagaimana kita mengkompromikan? Maksudnya adalah ketentuan rizki makhluk itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aturannya itu gambarannya karena dia bersifat divine, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, itu digambarkan berada di langit sana ketentuannya. Kenapa kok tambah kacau begini? Apalah, Ad-Dariyat 22 yang jelas. Ya, sementara usaha kita tentu harus melakukan ikhtiar di muka bumi. Tapi ketentuan berapa rizki yang kita konsumsi dan kita miliki itu sebenarnya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat kenapa rizki itu kok diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat logikanya. Tapi yang jelas sama seperti usia, umur kita, rizki kita, itu Allah yang mengatur. Ada divine decision-nya di sana, ya, termasuk urusan rizki. Nah, dalam kaitan dengan rizki inilah nama Allah Al-Qabid, ya,
sama Al-Basit itu penting untuk kita pahami. Di surat Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Misalnya ya. Dari sini diambil nama Allah Basit sama Qabid. Man dzalladzi, siapakah ya yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu, maka dilipat gandakan ya bagi dia dengan pelipat gandaan yang sangat banyak. Ya, Masya Allah. Orang yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berjanji di ayat ini akan melipat gandakan ya dengan pelipatan yang lihat. Sudah bikin maf'ul mutlak fayudha'ifahu ad'afan, masih dikasih katsiratan. Ya, jadi dimultiply dengan yang sangat banyak. Kalau orang berani memberikan hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimatnya, tapi hutangnya dengan hasanan. Qardon hasanah itu dulu adalah kalau kita meminjami orang hutang, ya, kemudian hutang tersebut tidak ditentukan waktunya, kapan harus membayar, dan seterusnya. Namanya qardon hasanah. Ibaratnya membayarnya nanti terserah kemampuan kita. Namanya qardon hasanah. Misalnya KH meminjami saya uang, misalnya Rp1.000, terus KH bilang, terserah sudah, kapan saja mau dibayar, terserah saja. Nanti saja, kalau you punya duit, oke, silakan membayar. Namanya qardon hasanah. Nah, Allah menjanjikan bahwa kalau orang itu meminjami Allah dalam pengertian dia bersedekah, ya, dia membantu orang yang fakir, dia membantu orang yang miskin, Allah akan melipat gandakan rizkinya dengan pelipat gandaan yang banyak. Akhir ayat ini menarik. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Dan Allah lah yang menahan atau meluaskan rizki. Jadi yakbitu sama yabsutu di sini dikaitkan dengan apa? Rizki. Ya. Yang tadi yang di fayudha'ifahu tadi. Ya. Allah yang nanti meluaskan, Allah yang nanti menyempitkan rizki tersebut. Wa ilaihi turja'un, dan semuanya nanti terpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusan kekayaan, kemiskinan itu sebenarnya adalah bagian juga dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang kita dituntut usaha ini seperti kekamian. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita memaknai rezeki itu harus kita letakkan dalam cara pandang kekamian. Kita dituntut untuk melakukan ikhtiar, mencari rezeki, tetapi di satu sisi rezeki itu juga merupakan bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah mengintervensi? Kenapa misalnya hukumnya tidak begini saja? Pokoknya kalau kamu bekerja kamu dapat duit sekian, ya, dan seterusnya, tanpa ada intervensi Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya. Karena nanti begini, urusan rezeki itu banyak dan sedikit rezeki itu juga berkenaan dengan kebaikan kita. Karena sayangnya Allah kepada kita, maka ada keterlibatan dalam tanda petik ya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rizki kita itu. Itu maksudnya. Bahkan kalau kita berpikir sebenarnya keterlibatan Allah di dalam rizki itu lebih besar daripada usaha kita sendiri. Itu maksudnya. Yang pertama ya, Allahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un wa ilaihi turja'un. Allah yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah yabsutu, yang meluaskan ya, ar-rizqa, rizki, liman, kepada seseorang yasha'u, yang dia sangat ingin. Lihat kalimatnya itu menggunakan sya'a. Kalau orang menginginkan sesuatu sampai keinginannya itu sudah mewujud menjadi something real, ya, bukan abstrak lagi.
untuk menunjukkan orang ini usaha sungguh-sungguh. Ya, nanti Allah meluaskan dia. Ya, jadi ada kekamian di sini. Orangnya berusaha, ya, ikhtiar, Allah yang nanti akan meluaskan rezekinya. Min ibadihi, dari hamba-hambanya. Masih ingat kemarin yang kita bahas tentang nasrul istihqaqi begitu itu loh. Jadi ada portion that we have to do, tetapi kemudian Allah will do the rest. Kira-kira begitu. Jadi ini yang disebut dengan kekamian, ya. Ada kerjasama atau ada apa namanya bagian yang harus kita ambil kalau kita ingin mendapatkan rezeki tersebut. Ya Allah yabsutur rizqa liman yasha' min ibadi wa yaqdiru lah. Dan Allah juga sedikit ya, tapi menarik kalimatnya itu tidak menggunakan kata qabadha yang di sini, menggunakan kata yaqdiru lah. Karena jangan mengira bahwa seakan-akan Allah memberikan sedikit. Enggak. Allah itu yaqdir. Allah menentukan porsi yang tepat. Ya, namanya yaqdirulah. Kita yang memahami itu sebagai sedikit. Ya, sebenarnya itu yang paling sesuai untuk kita. Paling sesuai untuk kita. Wa yaqdirulah. Ada Allah meluaskan, ya, bagi hamba-hambanya. Terus kadang Allah menyempitkan, wa yaqdir, ya, menyempitkan, dan juga dengan makna menentukan porsi yang tepat. Innallaha bikulli syai'in alim. Karena itu dari ujung ayat. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu, Allah Maha tahu. Bahwa urusan rezeki diluaskan atau disempitkan, itu semuanya untuk kebaikan kita. Masya Allah, ya. Dan Allah bukan menyempitkan rezeki, hanya sekedar menahan. Dan tahanan itu untuk kebaikan kita. Kira-kira begitu. Di surah Rum misalnya, Allah juga menyatakan, awalam yarau anallaha yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Lihat. Awalam, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah meluaskan rezeki bagi seseorang yang Allah kehendaki, ya, dan menyempitkannya juga. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal tersebut sungguh ada tanda-tanda yang sangat agung dari Allah SWT. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Lihat kalimatnya. Satu, urusan rezeki itu adalah berada dalam ilmunya Allah SWT. Karena itu ketentuan untuk meluas atau menyempitkan, itu semua sudah berada dalam ilmunya Allah SWT. Yang kedua, bahkan Allah menyatakan urusan meluaskan sama menyempitkan rezeki itu adalah bagian dari ayatullah. Masya Allah, ya. Masya Allah, kalau kita pikirkan. Yang terakhir, ini hikmahnya kalau kita pikirkan surat Syura. Walau basatallahu rizqa. Dan seandainya Allah meluaskan rizki itu, dibiarkan sudah orang mendapatkan semuanya yang dia inginkan. Li'ibadihi, kepada hambanya. Apa yang terjadi? Labaghaw fil ardh. Maka dia akan berbuat semena-mena. Dia akan melampaui batas nanti di muka bumi ini. Walaki yunazzilu biqadarin ma yasha. Ya, karena itu Allah menurunkannya dengan kadar tertentu, dengan ukuran tertentu. Ya, bagaimana yang sudah dikehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Allah terhadap hambanya maha mengetahui, maha melihat. Ya, kalau kita perkirakan. Ya, jadi apa hikmah yang pertama ketika kita memahami nama Allah Al-Qabid sama Al-Basit yang dikaitkan dengan rizki. Ya, jadi nanti kita akan maksudnya rizki itu menarik ya, dalam Islam itu berada bagian dari ilmunya Allah, berada dalam ilmunya Allah dan ayatnya Allah. Yang semestinya kalau orang menyadari ini saja, tidak mungkin nanti orang akan komplain. Ya, satu, bahwa rizki itu adalah ilmu dan ayatnya Allah. Ya. Dia menentukan caranya adalah dengan meluaskan dan menyempitkan atau dalam saya kasih
mengukur lah atau menakar ya. Dan ini semuanya adalah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan agar tidak menjadi jalan kerusakan. Ya, atau istilah Al-Quran tadi bagha, la baghaw fil ardi. Ya, saya singkatkan ya. Dan jadi kalau kita melihat rizki nanti, mestinya kita lihat dari kacamata ini, kacamata al-qabid wal basit. Gini ya, satu sisi kita ini karena menjadi orang yang rasional, bahwa rizki itu seakan-akan kita menganggap bahwa itu semuanya adalah karena usaha kita. Ya, jadi persis seperti orang yang misalnya jurusan ekonomi, ya itu melihat bahwa rizki itu murni karena usaha kita. Jadi kalau you punya modal sekian, terus kamu pakai marketing begini dan advertisement-nya begini, dan you akan mendapatkan laba sekian sekian sekian. Dan if you expand kemudian misalnya your business dan kemudian di enlarge, widen, kemudian begini-begini, you akan naik begini dan seterusnya. Jadi seakan-akan rezeki itu benar-benar didapatkan karena otak kita, karena usaha kita. Ini cara pandang sekuler terhadap ilmu, terhadap rezeki. Sementara orang yang tidak sekuler atau yang tidak menggunakan otaknya benar, dia sadar bahwa rezeki itu ada banyak intervensinya Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Karena ada banyak orang yang berusaha mati-matian dapat harta, ya ternyata tidak dapat. Ada orang yang sangat mudah dalam kehidupan ini kalau kita perhatikan, usaha dia, tapi kelihatannya biasa saja, tapi mudah dia mendapatkan rezeki. Masya Allah kalau kita pikirkan. Ya. Jadi karena itu kita harus meletakkan rezeki itu sebagai sebuah proses kekamian. Ya. Tentu ada rumusnya memang, ya. Jadi Al-Quran menggunakan mimma rozakna, misalnya ya, kalau kita perhatikan ya, dalam Al-Quran ada kalimat mimma rozaknahum. Saya besarkan ya, mimma rozaknahum. Oke. Dari apa saja yang kami rezekikan. Lihat, Allah menggunakan kata kami di situ. Ya, mimma rozaknahum kata Allah. Mimma rozaknahum. Agar kita sadar bahwa rizki itu diperoleh dengan cara kekamian, maksudnya rozaknahum. Oke. Kalau kami berarti ada bagian kita, ada bagiannya Allah, ya, ada bagiannya kita, bagian kita. Bagian kita itu adalah ikhtiar. Bagian kita adalah kerja. Nanti Allah yang memberikan rizki. Allah yang bagian apa? Allah yang bagian qabid, kaitannya dengan rizki ya, qabid sama basit. Itu maksudnya. Nah, karena itu sebenarnya orang yang beriman itu, kalau dia bekerja, itu motivasinya sebenarnya bukan hanya karena dia mencari rizki atau mencari uang, tapi kerja itu dia lihat sebagai ibadah. Nah, ini cara kita nanti melihat melihat rizki ya. Jadi yang pertama, kita ini harus melihat rizki sebagai kerjasama antara Allah ya dan kita, diri kita masing-masing. Ya. Allah itu tugas yang dilakukan oleh Allah SWT adalah meluaskan atau mensedikitkan, menakar yang paling tepat untuk kita. Karena Allah memberikan rezeki itu berdasarkan ilmunya, ya, kebijaksanaannya, dan pemberian rezeki itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Tanyalah, seringkali kita ini kalau membahas rezeki ya, di saat kita tidak punya atau apa-apa, nanti banyak menarik melihat rezeki itu. Kadang-kadang kita menjadi, ya Allah, betapa Allah itu hadir di dalam memberikan rezeki itu. Sebenarnya. Jadi,
Apa yang istimewa kalau saat kita mendapatkan rezeki itu, kita ini tidak pernah lupa bahwa ada kontribusi Allah di dalamnya. Itu poinnya. Jangan sampai nanti semakin hari ketika kita mendapatkan rezeki, Allahnya sudah hilang dari proses kita mencari rezeki itu. Karena kita merasa rezeki itu purely karena usaha kita. Nah, itu yang tidak baik. Itu nanti yang dianggap Al-Quran sebagai mentalitas korun, yang menyatakan hadza min ilmin indi. Lihat kalimatnya korun yang dipakai di surat Al-Qasas. Ini jangan sampai yang dilukiskan Al-Quran. Hadza min ilmin indi, kata dia. Jadi semuanya ini adalah dari ilmu yang aku miliki, kata dia. Saya mendapatkan uang, saya mendapatkan semuanya ini adalah dari usaha yang saya lakukan, dari ilmu yang saya miliki. Itu kalimatnya. Ya. Coba kita renungkan ya, dulu waktu kita adalah momen yang untuk mengingatkan kepada kita betapa Allah itu terlibat di dalam rezeki yang kita terima. Apa sajalah. Ya, kalau kita pikirkan. Ya, saya kasih case, katakanlah istri saya lah. Banyak orang bertanya kepada istri saya, misalnya, apa amalannya? Ya, kok bisa sampai menikah dengan Yahya, kata dia gitu. Ya. Mungkin dianggap orang iri karena merasa, kata dia, Ustadz, ekonominya juga oke lah, kata dia, punya pesantren, dan seterusnya. Jadi ada banyak orang bertanya kepada istri saya, apa resepnya, kok bisa dapat jodoh yang baik, padahal saya juga belum baik. Tapi menarik ya, ada banyak orang tanya kepada istri saya. Terus saya tanyain, kira-kira kenapa ya? Memangnya apa amalan sampean itu? Karena dulu ibu saya itu maunya saya mendapatkan seorang gadis yang punya pesantren, gitu maunya. Minimal hafal Quran, gitu maunya ibu saya. Karena saya anak terakhir, maunya itu yang datang dari pesantren dan seterusnya. Tapi menarik, ternyata saya tidak mendapatkan istri yang demikian. Ya, Allah menjodohkan saya justru dengan seorang graduate dari computer science. Ada Quran-Qurannya, justru computer science. Kalau kita pikirkan itu. Lah, kalau kata istri saya, kenapa mungkin kata dia, saya tidak pernah pacaran, saya tidak pernah aneh-aneh hidup, lurus saja hidup saya itu, kata dia. Saya tidak pernah berbuat yang aneh-aneh, kata dia. Mungkin yang kedua, mungkin karena orang tuanya, yang kalau saya lihat memang misalnya, kita tidak tahu ya, tapi maksud saya, pilihan menentukan rezeki. Karena suami atau istri itu juga bagian dari rezeki yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat ada Allah di sana yang menjodohkan, karena dia menjadi ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi mengerti, makin lama kita akan mengerti kenapa saya harus menikah dengan istri saya ini, misalnya. Karena saya yang akan jadi tulang punggung keluarganya, karena saya yang akan masuk, dan seterusnya. Tanyalah kepada orang yang menikah, dia semakin menyadari, ya Allah, betapa perfectnya Engkau menjodohkan seseorang dengan orang yang lain. Bukan hanya seperti ketika kita yang awal menikah itu, hanya merasa ada chemistry between our heart. No, bukan, tidak sesimpel itu sebenarnya. Ada sekian banyak yang nanti kita akan temukan wisdom di baliknya itu. Bagaimana relasi kita dengan father-in-law, mother-in-law, dengan keluarga, extended family dia, dan seterusnya. Bagaimana hubungannya dengan ekonomi, bagaimana hubungannya, dan seterusnya. Bagaimana hubungannya dengan kampung dia, dan seterusnya. Semuanya itu kalau kita makin merenung, itu semuanya menjadi alasan kenapa Engkau menjodohkan kita dengan si B. Dan kita kalau merenung itu, pasti ujungnya kita akan menyatakan Allahu Akbar, Subhanallah, gitu. Itu maksud saya. Jadi itu yang dimaksud dengan ayatullah. Ya. Sama sekarang dengan rizki. Rizki itu maunya begitu. Jadi kita nanti memandang rizki itu semuanya dengan kesyukuran.
Kapan? Meskipun kita mungkin mendapat banyak atau mendapatkan yang sedikit. Kenapa? Karena kita melihat bahwa rizki itu bukan hanya usaha saya. Di dalamnya juga ada keterlibatan Allah sebagai Ar-Razzaq, keterlibatan Allah sebagai Al-Qabid dan Al-Basit. Coba kita renungkan, bagaimana kita akan kecewa? Kita ginilah gampangannya. Misalnya saya bikin bisnis. Bisnis ini modalnya berasal dari 2 orang. Saya 50% atau say saya 20%, Kak H 80%. So, kemudian saya mendapatkan laba. Masa saya akan kecewa? Ini gara-gara saya ini berkongsi dengan Kak H ini. Saya sudah putting my money, misalnya saya sudah kasih 20%. Ini, itu kan berarti saya suudzon terhadap Kak H. Cara berpikir saya jelek kepada Kak H. Sekarang bayangkan, kita ini mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Takarannya berapa, apakah kita diluaskan atau disempitkan, itu semua ada di dalam kebijaksanaan ilmunya Allah SWT. Tugas kita cuma satu, ikhtiar dan kerja, sudah. Ikhtiar dan kerja. Apalagi di Indonesia, ya, saya tidak tahu di Malaysia. Di Indonesia itu makin kelihatan, menurut saya, rezeki itu. Saya katakanlah, sama-sama kerja di university, saya tidak tahu, itu orang bule yang bingung. Saya pernah punya supervisor saya itu, saya bingung dengan orang Indonesia, kata dia. Kalau di kami, kata dia, di Western countries, orang itu bisa kelihatan, kalau you bekerjanya ini, ekonomimu pasti di sini. Keuanganmu pasti sebesar ini, gitu katakanlah. Di Indonesia tidak, misalnya, sama-sama menjadi teacher, katakanlah, bisa berbeda rezekinya itu. Yang dia terima, monthly, bisa berbeda. Ya, mungkin dari government sama, tapi nanti ada macam-macam yang nanti berbeda. Masya Allah kalau kita pikirkan. Dan itu yang menunjukkan bahwa ada keterlibatan Allah, mudah kelihatannya. Masya Allah kalau kita pikirkan. Nah, maksud saya, kesadaran Qabid dan Basit terhadap rezeki itu harus begitu. Jadi satu, kita menyadari ada kekamian di sana. Yang kedua, seperti rumus yang tadi, Allah meluaskan, menyempitkan itu sebenarnya sesuai dengan takaran yang menurut ilmu Allah itulah yang paling terbaik. Agar kita tidak bagho. Jadi kalau kita nanti mikir, kalau Allah menyempitkan atau kalau Allah meluaskan, itu sebenarnya adalah untuk kebaikan kita. Masya Allah ya, kalau kita pikirkan. Karena itu kalau Allah sudah, nanti di dalam ayat yang lainnya, kalau Allah sudah tidak peduli, tidak mengatur urusan rezeki kita, itu namanya istidraj. Masya Allah ya. Jadi justru ketika Allah sudah tidak Qabid dan Basit lagi, ya, dalam pengertian terhadap makhluk, udah dibiarkan saja. Ya, yang disebut apa di ayat Al-Quran, fa'idha hum mublisun, ya, apa ayatnya? Sebentar. Fa'idha hum mublisun. Surah Al-An'am 44. Al-An'am 44. Ini gambaran dari Doktor, ya. Doktor stop share. Stop share. Ada slide. Tidak ada? Sebentar. Ini kenapa? Oke. Share screen. Oke. Oke. Oke, nampak dokter. Oke. Jadi rumusnya yang kedua, kalau kita perhatikan, ini di surah Al-An'am, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Jadi justru mestinya kita berterima kasih ketika Allah memberikan kepada kita pengaturannya dalam hal rezeki. Dan pengaturan Allah dalam hal rezeki itu adalah Qabid dan Basit. Itu maksudnya. Qabid dan Basit. Kalau Allah sudah tidak mengatur,
Itu tanda berarti kita sudah dibiarkan, dan itu berarti kita mendapatkan bahaya di situ. Lihat surat Al-An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru, maka ketika mereka lupa dengan apa yang diperingatkan, ya, diingatkan terus-menerus, dia lupa dengan ajaran Allah. Apa kata Allah? Fatahna alaihim, maka kami bukakan kepada mereka. Apa yang dibukakan? Abwaba kulli syai'. Abwaba kulli syai'. Pintu-pintu dari segala sesuatu. Maksudnya sekarang semua diberikan oleh Allah. Usaha ini sukses, ini sukses, ini sukses. Hatta idza farihu, sampai ketika dia sudah bahagia, ya, dengan apa yang dia dapatkan, bima utu akhadnahum, maka kemudian kami matikan dia. Baghdatan, seketika itu, sebelum taubat dan segala macam. Fa idza mublisun, maka nanti dia akan berdiri di hadapan Allah SWT, dia tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa argu, kecewa dia, sedih dia, dan tidak bisa ngapain, tidak bisa mengeluarkan apa-apa, kalimat-kalimat pun tidak bisa. Dia hopeless, namanya mublisun. Dari kata ini diambil kata iblis. Ya, Masya Allah kalau kita pikirkan. Jadi, qabid dan basitnya Allah itu di dalam rezeki harus menancap di otak kita. Ya. Satu, kalau kita sederhanakan, saya ulang lagi ya, satu, harus ada kesadaran kekamian, ya. Dirinya tadi itu kekamian, bahwa ada keterlibatan Allah. Jangan sampai seperti Qarun, seperti di ayat ini. Ini yang menyadari bahwa rizki itu hanya dia sendiri, tidak ada kaitannya dengan Allah. Ya, dia sendiri. Kalimatnya hadza min ilmin indi, kata Qarun. Ya. Yang kedua, yang harus disadari dalam kaitannya dengan dalam kaitannya dengan rizki itu adalah setelah kekamian ini, rizki itu adalah ini yang nomor 2 dan 3 ya, kalau kita kan. Jadi yang kedua, bahwa rizki itu diatur dengan ilmunya Allah SWT, dan dia merupakan ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Ini yang harus kita sadari. Dan seterusnya, kalau Allah meluaskan dan menyempitkan atau mengukur, memberikan takaran, ya, itu adalah untuk kebaikan kita, agar harta itu tidak menjadi jalan kerusakan buat kita. Ya, poinnya. Ya, atau bagho. Kenapa? Karena kalau Allah sudah tidak mengukur, ya, tidak qabid dan basit, sebagaimana di surat Al-An'am. Itu poinnya ya. Jadi berbahagialah dengan ukuran dan takaran Allah SWT. Tugas kita cuma satu, ikhtiar sebaik mungkin, carilah harta rezeki Allah itu karena dia merupakan ibadah sebaik mungkin. Ya, tetapi kemudian pastikan bahwa kesadaran kita tidak salah. Ya. Rezeki itu awalnya dari Allah SWT, atau ada yang rezeki hukum tadi saya lupa ya. Jadi di langit sumber rezeki itu, fisama iris hukum tadi, ini juga penting, ini kaidah paling awal di dalam memahami rezeki ya, di dalam memahami rezeki. Jadi diingat-ingat mungkin ada 4 poin tadi ya dalam rezeki. Satu, rezeki itu ketentuannya ada di langit, Az-Zariyat 22, tetapi kita diminta untuk mencarinya di dunia ini, tentu saja, sebagai usaha kita. Ini ketentuannya dari Allah, ini ikhtiar, ini dalil kita ikhtiar. Ya. Jangan sampai seperti orang Jabariyah yang karena sudah ditentukan, dia tidak mau ikhtiar di dalam mencari rezeki, ini juga tidak cocok. Ya. Nah, sementara ayat ini menunjukkan kepada kita yang fis sama ini adalah sumber dari rezeki itu. Berizki, yaitu berasal dari Allah SWT. Jadi saya ulang lagi ya, sebagai kesimpulan kita untuk qabid dan basit yang pertama, satu, sumber rezeki itu di langit. Maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah ikhtiar. Karena sudah ditentukan oleh Allah rezeki kita itu. Ya, tugas kita ikhtiar sebaik mungkin. Karena menjemput rezeki yang sudah ditentukan Allah adalah ibadah. Ya, yang pertama.
Yang kedua, di dalam rezeki itu ada keterkaitan antara kita dan Allah. Tugas kita ikhtiar kerja, tugas Allah adalah qabid dan basit. Ya, qabid dan basit. Dan ini akan melahirkan apa? Kesyukuran kalau kita renungkan. Kita akan menyadari rezeki itu sebagai karunia. Rezeki itu karunia Allah. Dan karena itu kita akan menjadikan syukur kemudian. Karena kita menyadari dia karunia Allah SWT. Jangan, nah kalau kita tidak ngikutin yang kedua, maka rezeki itu dianggap hanyalah kerja sendiri, seperti korun. Ini mentalitas korun. Yang ketiga, rezeki itu adalah berdasarkan ilmunya Allah. Ya berdasar ilmunya Allah. Dan dia menjadi ayatnya Allah SWT. Oke, yang keempat, meluaskan, menyempitkan, qabid dan basit itu sesungguhnya hanyalah untuk kebaikan kita, agar kita tidak menjadikan jalan maksiat, jalan kerusakan buat kita. Karena kalau Allah sudah tidak mengukur, menentukan, maka dia pasti akan kemudian membuat kita menderita. Ya, Al-Quran menyatakan mublisu. Itu untuk yang pertama, makna qabid dan basit di dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan ar-rizq. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Qabid dan basit yang kedua dikaitkan, wal makna tsani, makna yang kedua, muta'alliqun, dikaitkan bisahab, dengan awan, dengan mendung, ya, dengan awan. Ya. Ini kaitannya dengan provision, tapi bukan uang, ya, tapi hujan, panas. Yang menarik nanti ya, kita ini juga sering menyalahkan alam, yang pada hakikatnya kita menyalahkan Allah yang mengatur alam. Ya. Ini kenapa ya panas kok lama sekali? Ini sudah hampir 7 bulan, kok belum ada hujan terus misalnya, ya, dan seterusnya. Kalau itu kita tidak kaitkan kepada Allah, kita masih fine. Tapi kalau hakikatnya kita ini sebenarnya menyalahkan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur air hujan, yang mengatur season itu semuanya. Sebenarnya kita tidak beradab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menahan dan yang membentangkan itu adalah awan, itu adalah Allah SWT. Lihat ya, Allah di surat Rum ayat ke-48. Allah alladzi yursilur riyah. Allah lah yang mengirim angin. Fatuthiru sahaban. Lalu angin itu menggerakkan awan. Fasayab sutuhu. Nah, ini kalimatnya. Fayab sutuhu. Basit tadi. Fayab sutuhu. Ya. Maka Allah kemudian membentangkannya di langit. Kaifa yasha, ya, sesuai kehendaknya. Allah mengirim angin, anginnya itu menggerakkan awan dan kemudian dibentangkan ke langit. Wa yaj'aluhu kisafan, dan kemudian dia menjadikannya bergumpal-gumpal. Fatarul wadqa, lalu kamu akan lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Yakhruju min hilalihi. Ya, Masya Allah. Fa'idha asaba bihi, maka apabila hujan itu turun mengenai hambanya, mayyasha min ibadihi, idahum yastabshiru, maka dia akan bahagia. Oke. Apa hikmahnya? Jadi kalau kita makna yang kedua, hujan itu bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah akan membentangkan atau akan menyempitkan? Apakah Allah akan menggerakkan angin atau menahan angin? Kapan Allah akan mengirimkan hujan dan kapan Allah akan tidak mengirimkan hujan? Itu semuanya adalah bagian dari qabid dan basitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, qabid dan basitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang-kadang kalau Allah menahan itu bukan berarti Allah bakhil. Kalau Allah menahan untuk tidak hujan, itu kadang-kadang bukan karena Allah benci, marah sama kita. Karena justru karena Allah terlalu sayang. Karena dikasih hujan terus, orang lupa sama Allah SWT.
Karena itu dikasihlah kekeringan. Masih ingat kisahnya Habib An-Najjar di surat Yasin? Ya. Jadi ketika hujan itu tidak turun, ya, datang 3 utusan ke sana, apa katanya orang-orang? Ya, inna tatoyarna bikum, kata dia. Sesungguhnya kamu itu inna tatoyarna bikum. Sesungguhnya kamu itulah nasib buruk. Ya, kamu itu apa namanya? Kamulah yang membawa nasib sial, nasib buruk. Karena orang Arab dulu mengaitkan nasib buruk dengan burung, mengaitkan nasib dia dengan burung. Ya, saya tidak tahu kalau di Malaysia, kalau di Indonesia, kalau ada burung apa namanya itu, burung menjak atau merecak, saya lupa namanya, itu tanda akan ada tamu. Tapi kalau ada burung gagak hitam, nah itu berarti salah satu keluarga kita akan mati, katakanlah. Ya. Jadi dulu orang Arab sama, mengaitkan nasib itu dengan burung. Nah, yang menarik kalau kita perhatikan, ya, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menentukan kapan hujan, kapan tidak hujan, itu adalah bagian dari rahmatnya juga. Ya. Sama kemudian ketika tadi ya, 3 orang utusan itu, karena masyarakatnya ini sudah enak, ya, mewah, tapi melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin melengkapi kenikmatannya dengan cara dia tidak hanya mendapatkan nikmat zahir, tapi juga mendapatkan nikmat batin. Dari fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, karena itu diutus. Ya, 3 orang utusan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menyatakan ini gara-gara kamu sekarang kemarau jadi panjang, tidak turun hujan. Padahal tidak diturunkan hujan itu agar mereka sadar bahwa yang memberikan hujan itu adalah Allah, gitu. Yang qabid, yang basit. Kalau diturunkan hujan berarti Allah basit. Tapi kalau hujan terus sehingga kemudian nyaman rizkinya, terus lupa sama Allah, maka dengan kekuasaannya Allah melakukan qabid, menahan agar apa? Orang ingat sama Allah SWT. Barangkali kalau orang nggak ingat karena dia sudah terlalu senang, barangkali kalau dia mendapatkan penderitaan atau dia mendapati kesusahan, dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Jadi qabid dan basit yang kedua sama dengan rizki tadi, cuman sekarang spesifik kepada sahab, ya, bergeraknya awan yang melahirkan hujan, Menarik ya, karena kadang ini kita tidak sadar-sadar kalau jadi sekali lagi qabid dan basit itu tidak berkaitan dengan marahnya Allah, tidak berkaitan dengan pelitnya Allah, sama sekali tidak, tapi berkaitan dengan al-qudrah wal hikmah, ketentuan Allah dan hikmah. Ya, justru itu maunya mereka menjadi sadar. Lihat, kalau kita ini banyak kemarau yang panjang, apa yang dilakukan oleh orang mukmin? Orang mukmin kemudian keluar, sholat istiqomah, menyadari kesalahannya, mungkin kita selama ini makin banyak dosa, kemudian istighfar bersama-sama, sholat istisqa, turun hujan. Jadi pertanyaannya, ketika dibikin turun hujan itu baik atau buruk? Baik. Kenapa? Karena tidak turun hujan itu menjadi wasilah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang menarik ya. Saya kadang-kadang juga begitu ya. Dulu katanya, ini gaya kiai-kiai di Indonesia. Jadi kalau mengirim putra-putrinya ke pesantren, itu kadang-kadang pengiriman uangnya kadang-kadang dimacetkan. Karena kalau lancar terus, anak kita ini punya uang terus, nanti jadi senang dia. Dan lupa belajar, tidak ada tangisan dia kepada Allah SWT, ya, dan seterusnya. Maka caranya kadang-kadang nanti tidak dikirim dia. Sehingga anak kita itu kalau zaman dahulu, kalau anak sekarang tidak bisa lagi. Kalau zaman dahulu akhirnya orang
nggak bisa mengadu ke yang lain karena nggak ada telepon, nggak bisa pulang. Akhirnya dia tenggelam dalam sholat, dalam tangisan kepada Allah, dan seterusnya. Ya. Dulu begitu, caranya memang. Jadi untuk mendidik anak-anaknya, karena dia punya koneksi khusus dengan Tuhannya dalam menyelesaikan masalahnya. Itu trik orang zaman dahulu. Ya, di Indonesia terutama. Kadang-kadang begitu kan anaknya. Itu bukan berarti kejam orang tuanya, enggak. Cuman orang tuanya kepingin anaknya mendapatkan momen di mana dia kemudian ada perasaan sedih, ada perasaan galau, ada perasaan dia minta kepada Allah SWT sebagai zat yang an-nasir, yang qabid, yang basit, itu poinnya. Nah, kira-kira begitulah. Kalau anak sekarang nggak bisa, kita nggak kirim duit, telepon dia. Ya. Nah, misalnya, kalau nggak dikirim, saya bilang sama istri saya, udahlah jangan dikirim kue terus, bahaya nanti makan terus ya itu, nggak pernah belajar akhirnya. Nah, telepon dia, Umi, kirim makanan Umi. Sudah nggak bisa kalau anak sekarang. Ya. Harus ada cara yang lain lagi. Menarik kalau kita pikirkannya. Kadang-kadang kalau kita tidak punya apa-apa, itu kita menjadi rindu sama Allah. Munajat kita itu menjadi sadu rasanya. Ya. Kita menyatakan Allahumma itu rasanya masuk dalam hati. Tapi begitu kita buka puasa, sudah dengan nasi lemak, ditambah musangking, minum susu, tidak ada nikmatnya aku dan Allahumma itu sudah tidak terasa. Itu yang menarik kita renungkan. Itu maksudnya Qabid Basit. Jadi renungkanlah Qabid Basit itu dalam kerangka itu. Dalam kerangka, jadi kalau Allah menyempitkan rezeki kita, boleh jadi Allah ingin mengingatkan kita. Agar kita ini punya intimasi lagi dengan Allah. Kalau kemudian tiba-tiba Allah meluaskan harta kita, boleh jadi Allah juga ingin ada intimasi. Kenapa Allah meluaskan? Apakah Allah sedang menunjukkan bahwa kehidupan saya ini sudah mulai di jalan yang benar, dan Allah menampakkan cintanya, sehingga saya kemudian harus berbagi, rasa cinta ini harus saya bagikan kepada yang lain, ya berupa sedekah dan seterusnya. Itu yang harus kita pikirkan. Ini menarik orang Islam itu ya. Jadi dia punya jiwa yang kokoh dalam menghadapi rizki, perubahan alam, dan seterusnya. Karena semua nampaknya menjadi baik. Masya Allah ya. Masya Allah. Itu yang menarik untuk kita pikirkan berkenaan dengan Qabid Basit dalam kaitannya dengan hujan, dengan sahab. Masya Allah ya. Kita kalau kayak begitu sebenarnya damai hidup ini. Kalau kita pikirkan, bayangkan sekarang kalau semua orang punya prinsip kayak begitu, dia ikhtiar sebaik mungkin, tapi ya sudah, kalau mendapatkan seberapa ya dia terima dengan itu. Karena kita nggak tahu, ada orang yang banyak rezekinya tapi nggak pernah dia konsumsi, ke rumah sakit terus misalnya, ya anaknya sakit, habis anaknya mertuanya sakit, banyak uangnya tapi dia berikan kepada hospital misalnya. Ada orang yang uangnya sedikit, wah dia sehat, segar bugar, ya Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Itu bagian dari Qabid Basit. Yang ketiga, Qabid dan Basit itu dikaitkan dengan fil anwari wa dhalal. Dikaitkan dengan cahaya dan kegelapan. Yaitu bagaimana Allah menggilir malam dan siang. Termasuk juga Allah menyempitkan hati kita dan meluaskan hati kita. Yang memberikan hati kita ini rileks, tenang, tapi juga memberikan hati kita yang sedih, gundah, dan seterusnya. Bayangin ya, kalau kita ini terus hati kita, makna yang kedua dulu lah. Anwar sama dhalal itu makna keduanya adalah memberikan hati kita cahaya, menjadi tenang, tentram, rileks, comfort, segala macamnya. Dhalal memberikan hati kita sedih, sumpah, sedih, menderita, ya dan seterusnya lah. Rasanya gelap, dan seterusnya. Nah, kalau kita pikirkan, kalau hati kita ini, ya perasaan kita ini terus senang terus, itu juga tidak akan ada peningkatan dalam iman. Kadang-kadang, karena itu dia, Nabi itu hatinya juga begitu. Kadang sedih, ya tangisan, dan seterusnya.
Memang itu yang akan membuat kita semakin jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan dia menjadi fluktuasi, itu baik sebenarnya. Karena itu akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, makna yang pertama, basit sama qobidnya Allah ini jika dikaitkan dengan cahaya dan kegelapan, berkaitan dengan al-lail wan nahar, malam dan siang. Allah menyatakan summa qabadnahu ilaina qabdhay yasira, surat Furqan. Kemudian kami menarik bayang-bayang itu kepada kami dengan tarikan yang perlahan-lahan. Ya, lihat kalau kita di siang hari itu, ya pertama ada shadow-nya, ada bayangannya itu, yang kemudian terus ditarik pelan-pelan sampai tidak ada bayangannya, masuklah kita ke malam hari. Jadi ini Allah menggambarkan bagaimana siang sama malam itu Allah menarik cahaya itu, dilebarkan cahayanya, diluaskan cahayanya, disempitkan cahayanya di malam hari, diluaskan lagi di siang hari. Itu qabid, basitnya Allah terhadap malam, terhadap cahaya. Itu yang summa qabadnahu ilaina qabdhay yasira. Masya Allah. Kalau kita pikirkan ya, summa qabadnahu ilaina qabdhay yasira. Kita ini kalau Masya Allah ya, sebenarnya saya rindu dengan kadang-kadang yang orang-orang soleh itu kadang rindu dengan ujian. Karena hati kita itu akan menjadi sangat dekat kepada Allah. Kadang-kadang dengan cara apa? Jika hati kita pecah. Ada riwayat bahkan yang menuturkan bahwa Allah itu bersama dengan orang-orang yang hatinya pecah. Saya kasih contoh. Kemarin saya juga menangis melihat di rumah saya ada tinggal anak-anak miskin, ya, yang kurang mampu. Salah satunya ada salah satu anak yang sudah ikut saya lama, ya, dan kemudian sudah menikah, tapi tinggal di Malang juga, menikah dengan orang yang juga sangat miskin. Singkat cerita, dia datang dari keluarga yang miskin. Ya, ayahnya seorang petani miskin, punya adik lagi, tapi tidak banyak lah, tidak cukup keuangannya. Ibunya itu secara terpaksa kemudian mendaftarkan diri menjadi pembantu rumah tangga lah, kira-kira ke Jakarta. Sementara ayahnya tidak mengizinkannya, tapi ibunya terpaksa tanpa izin ayahnya atau suaminya, dia pergi ke Jakarta untuk menjadi pembantu rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kira-kira kemarin, ya menjelang hari raya. Dan anak yang ikut saya ini datang ke rumah, pamitan karena dia mau mudik, mau pulang kampung. Kemudian saya tanyain, gimana dia cerita ibunya, dia menangis berkaca-kaca. Saya merenung kepada istri saya, lihat, ada orang yang kesusahan mencari rezeki, ya, bahkan sampai tidak bisa kumpul antara suami dan istri karena hanya urusan mencari rezeki. Masya Allah kalau kita pikirkan, kita ini diberi kemudahan rezeki oleh Allah SWT, tidak pernah kekurangan rezeki, dan seterusnya. Dan itu menjadi kacamata kita. Kita tersentuh dengan, ya Allah, Engkau mudahkan kehidupan kami, sehingga tidak kesusahan sampai suami istri bisa tidak ada kata sepakat hanya karena urusan uang. Kalau kita pikirkan, Masya Allah, struggling hidupnya hanya karena urusan duit. Sementara kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kasih uang kemudian anak ini yang sudah seperti anak saya, dan dia menangis mendapatkan uang. Iya, karena dia merasa betapa baiknya mungkin, karena dia diperlakukan seperti anak buat diri saya. Tapi bukan itu yang saya lihat. Tangisan dia itu justru menangis buat hati kami berdua. Ya, karena apa? Kita melihat bahwa, ya Allah, uang yang tidak seberapa, mungkin menurut saya, tapi bagi keluarga dia itu sangat penting. Dan itu cukup mengalirkan air mata. Dan itu resonansinya ke kita juga. Dan kemudian kita nangis juga, Masya Allah. Coba renungkan, apa itu bukan ayat Allah, maksud saya. Dan kita kemudian teringat Allah, ya Allah, Engkau yang membagi rezeki, ya Allah. Agar kemudian orang yang diberikan kecukupan bisa menjadi wasilah dia untuk mendapatkan pahala karena berbagi.
Sementara orang yang mendapatkan semakin dekat dia kepada Allah karena menyadari, ya Allah, Engkau hijabah doa kami. Apa itu kalau bukan ayat Allah? Coba renungkan. Betapa indahnya hidup kalau kita menyadari rezeki itu qabid ausidnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, indah hidup ini. Cuman kalau kita tidak mendekati dari qabid ausid, peristiwa itu biasa saja. Bahkan kita membesarkan diri kita sendiri. Ya, mungkin ini lihat, saya sukses, kamu sih memang malas bekerja. Ini buat orang tuamu. Nothing, tidak ada nothing spiritual dan seterusnya. Itu yang menarik. Semestinya nanti kondisi kita ini kaya atau miskin, semuanya menjadi kebaikan. Asal apa? Asal kita mampu mengaitkan kepada al-qabid al-basit. Ya, saya pernah rasanya susah, tidak bisa makan. Dulu saya di pesantren, ketika ayah saya masih punya anak 8, harus dihidupin semuanya dengan biaya yang sangat minim. Saya masih ingat Ramadan begini ini, saya ingat ya. Di pesantren itu anak-anak masak sendiri, jadi satu kamar katakanlah ada 5 orang, itu menjelang maghrib mereka sudah bikin nampan besar, ya, kemudian makan bersama-sama satu kamar itu. Dia bawa kerupuk, ya, mungkin di situ ada tempe atau apalah, bakso, menunggu adzan maghrib. Dan di setiap depan kamar mereka makan sendiri-sendiri gitu. Karena pesantren saya very traditional, ya, we have to cook ourselves, ya, ceritanya. Dan orang termiskin di pesantren itu adalah saya dan teman saya. Ya, sehingga saya berdua itu selalu makan sama dia berdua. Dan tempat saya makan apa dulu di pesantren waktu Ramadan ini ceritanya. Jadi kita nggak punya kerupuk, even kerupuk. Sehingga kita makannya dengan garam. Just plain rice with salt. Atau plain rice dengan sambal saja. Dan kita malu kalau kita makan di depan kamar kita. Karena orang lain akan melihat, you ikannya apa? You makan pakai nasi apa? Ya, jadi kita malu. Akhirnya kita kalau menjelang maghrib kita pergi agak menjauh yang tidak diketahui oleh teman-teman yang lain dan kita makan berdua. Mungkin saat itu kita merasakan susah atau mungkin nggak susah, tapi kalau kita renungkan sekarang, saat itu adalah momen terbaik saya, ya, di mana kemudian merasa dekat sama Allah. Tangisan itu menjadi amat sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita renungkan sekarang, itu menjadi sangat indah gitu. Ya Allah, betapa agungnya Engkau, ya. Dan seterusnya. Ini tidak mengeluh, tapi itu renungan kita akan qabid dan basitnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan kejelekan maksud saya. Karena itu adalah potensi-potensi. Bayangkan kalau misalnya saya banyak uangnya, mungkin tidak ada kerinduan saya kepada Allah, ya, keseriusan saya untuk belajar. Nah, kalau saya banyak uang mungkin tinggal beli bakso terus, nasi terus, hanya ngantuk, tidur, tidak ada ya belajar bahasa Arab. Masya Allah kalau kita renungkan. Itu yang disebut dengan qabid basit. Qabid basit. Ya, nanti kita akan melihat dengan indah kemudian kehidupan itu dengan cara pandang COVID dan basit. Oke, ternyata masih banyak ya. Oke, saya lanjutkan tadi. Kemudian yang keempat, saya selesaikan saja sampai yang kalau mencukupi waktunya sebagai keenam, agak cepat saja lah. Qabid basit itu juga berkenaan dengan ruh. Ya, kapan Allah mengambil ruh kita dan kemudian melepaskan lagi ke jasad dalam bentuk tidur, atau kapan Allah mengambilnya untuk selama-lamanya, yaitu mati. Mati dan hidup, ya, ya, tidur, mati sama tidur itu juga bagian dari qabid basitnya Allah. Ya, bagaimana di surah Az-Zumar ya, Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul ladzi qada 'alaiha al-maut. Ya, ada yang Allah tahan, ya, kemudian pada batas tertentu yursilul ukhra, dan kemudian Allah lepaskan lagi ila ajalin musamma, ya, pada waktu tertentu yang ditetapkan karena belum mati, dibuat hidup lagi oleh Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu juga qabid dan basitnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kalau kita renungkannya. Jadi tidur sama mati, saudara kembar persis sama,
ya diambil ruhnya oleh Allah ketika kita tidur. Hatta kita ajak ngomong, kita nggak tahu itu sudah, Masya Allah. Karena ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya dipegang ruhnya dan kemudian dirilis lagi. Sementara kalau mati diambil dan kemudian tidak dirilis. Ya, itu juga qabid basit. Ya. Kemudian yang nomor, karena sudah zuhur saya agak cepat, nomor 5 adalah berkenaan dengan bumi. Ya, dengan bumi. Ya, Allah menyatakan wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Haqqa qadri. Dan bumi itu qabdatuhu, kata Allah. Bumi itu seluruhnya dalam genggamannya Allah pada hari kiamat nanti. Jadi itu juga qabid basitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya fabastul ardi, sementara kalau basitnya Allah kepada bumi itu adalah menjadikan bumi solihatun lihayatina. Ya, bumi menjadi tempat yang baik buat kehidupan kita. Sementara yang dimaksud dengan menggenggam bumi, ya, atau menggenggam bumi adalah kita dicegah untuk beramal di dalamnya, kehidupannya tidak baik. Itu namanya qabidnya Allah terhadap ya, hampir sama semuanya sebenarnya, mulai dari langit dan seterusnya. Yang terakhir, yang sadis. Makna yang keenam adalah ya'khudus shadaqat. Ya, yaqbiduha lidzalika qala alaihi salatu wassalam. Allah mengambil harta kita, ya, mendikris harta kita karena untuk kepentingan sedekah, ya, itu maksudnya Allah qabid, ya, Allah qabid. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, innal 'abda idza tasaddaqa, seorang hamba apabila dia bersedekah min thayyibin, ya, dari hartanya yang baik, taqabbalahu Allah min, Allah menerimanya, wa akhadha bi yaminih, Allah mengambilnya dengan tangan kanannya, dalam tanda kutip rabbaha kama yurabbi ahadukum muhrah, dan kemudian Allah akan mengembangkannya, ya, rabba, ya, dari kata seperti ya nurturing tanamannya, ya, atau mengembangkannya, sebagaimana salah satu di antara kalian mengembangkan muhrah, anak kuda, au fasilahu, atau untanya. Wa innar rajul, dan sesungguhnya seorang laki-laki, la yatasaddaqu bil luqmah, ya, kalau dia bersedekah dengan satu suapan saja, suapan makanan, fatarbu fi yadillah, maka ia akan berkembang dengan tangan Allah SWT. Au qala fi kafillahi hatta takunu misal jabal, ya, sampai yang satu suapan itu menjadi segunung, ya, fatasaddaqu, karena itu sedekahlah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Musnad Imam Ahmad, untuk menunjukkan bagaimana harta itu juga dikembangkan, ya, dengan cara sedekah, diluaskan lagi dengan cara sedekah, tidak digenggam. Sesungguhnya kalau kita menggenggam harta kita, berarti kita mensedekahkan harta kita. Kalau kita mensedekahkan, berarti kita meluaskan harta kita. Ya, apakah ajaran agama tentang zakat, sedekah, itu juga bagian daripada qabid dan basitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada beberapa